Allah, berilah aku hidayah dan berilah aku kebenaran. 이건 키 발음이야. 이거는 땡큐 할 때 TH 발음처럼. Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun. Kalau antum mau tidur itu, apa yang antum bacakan? Bismikallahumma ahya wa amut. Itu kan dalam riwayat hadisnya Bismikallahumma amut wa ahya. Lihat sini baik-baik. Kalau di hadisnya diawalkan kalimat amut dibandingkan dengan ahya. Ya Allah, hanya karenamu jika hamba wafat di malam ini. Secara menerjemahkannya. Kalau mau lebih bebas lagi, ya Allah, jika memang tidur ini menjadi tidur terakhir bagi saya, dan saya meninggal dalam tidur saya, maka saya mohon ya Allah, wafatkan saya dengan namamu. Wafatkan saya dalam ridhamu. Dengan namamu saya akan wafat. Dan bila pun saya hidup lagi ya Allah, ahyana, engkau hidupkan saya lagi, maka hidupkanlah saya dalam ketentuanmu. Jadi Anda saat mau tidur itu, Anda sudah pasrah kepada Allah. Kalau meninggal, saya ingin meninggal karena Allah. Dan kalau diberi kesempatan hidup lagi, saya pun akan menjalani kehidupan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas, terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah nggak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik, Allah yang ganti gitu. Tenang tuh jadinya, karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan itu butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Sehingga Nabi bilang, ciri-ciri teman yang baik itu adalah kalau kita ketemu dia bikin kita sering ingat Allah. Karena seandainya ada orang yang memuji, wallahi dia tidak tahu siapa kita yang sebenarnya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Casting hari ini bisa jadi kita dianggap soleh dan soleha. Tapi kalau dijujurin ke diri kita sendiri, tadi saya mikir ya Allah, makasih ya Allah. Engkau boleh mengambil semuanya dalam diriku, tapi engkau tidak mencabut iman dan Islamku. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Brother and sister fillah, Allah mudah memberikan kehendak cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
Itu supaya jangan jadi anak itu nggak boleh jadi penghalang orang tuanya masuk ke surga, ya kan? Itu juga yang aku rasain. Aku nggak boleh jadi penghalang di saat kalau misalnya Kak Dimas nanti mau masuk surga, nggak bisa gara-gara istrinya nih. Istrinya kok nakal banget sih, kok nggak menutup aurat? Karena kan sekarang Kak Dimas menanggung dosa-dosa aku gitu kan, yang udah dulu kakak udah nanggung gitu kan. Jadi aku ngerasa aku nggak boleh egois. Oke, aku tekad bulat lagi itu. Jadi sebenarnya dua hal itu yang bikin aku harus berhijab, dan di samping itu pun juga ya udah aku benar-benar niatkan semua ini karena Allah. Udah saat itu aku nggak mikirin kerjaan kayak gimana. Biarpun aku sempat cerita sama teman-teman, aku bilang kalau pakai jilbab nanti nggak punya kerjaan loh. Sayang kan rambutnya bagus, nanti rontok loh, nanti ini loh, ini itu gitu. Itu banyak banget yang ngomong kayak gitu. Cuma karena saat itu aku mikir, nanti kalau aku meninggal gimana? Tiba-tiba di saat aku belum pakai jilbab, terus dosa-dosa aku, papa aku tanggung, papa nggak bisa masuk surga gara-gara aku. Terus Kak Dimas juga susah masuk surga gara-gara kesalahan-kesalahan aku. Itu sih sebenarnya yang bikin akhirnya aku memutuskan, oke, aku harus berubah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi aku datang ke ruangan kosong, di situ nggak ada siapa-siapa, gelap banget. Terus tiba-tiba kayak ada sekerumunan wanita, tapi mereka nggak pakai jilbab. Terus di situ aku pakai jilbab sendirian doang. Dan setelah itu kayak mau cari pintu, mau kemana tuh bingung karena saking gelapnya. Sampai tiba-tiba akhirnya ada kayak satu sinar terang gitu dari satu arah. Kayak dari pintu dia kebuka, dia terang banget. Terus kayak dituntun aja suruh masuk ke sana. Akhirnya masuklah ke sana. Dan masuk ke sana, terus tiba-tiba di depan pintu tuh udah ada Kak Dude. Jadi antara jilbab sama jodoh jadi satu sih di mimpinya kayaknya. Berkat istikharah ya. Iya, sholat istikharah juga membantu. Mungkin kayak jawaban dari sholat istikharahnya itu deh, Kak. Iya. Dirilah ya perjalanan kamu ya. Iya. Kak Didi tahu banget sih. Nah, terus sampai akhirnya Kak Dude berdiri, dan di belakang Kak Dude tuh tiba-tiba tuh kayak wanita-wanitanya tuh udah pada pakai kerudung semua. Dan kayak aku masuk ke ruangan yang ke arah wanita yang pakai kerudung, tapi Kak Dude yang nyambut. Dan terus di situ ada yang bicara gitu. Dia bilang intinya adalah kayak kamu tuh sudah menemukan calon imam kamu sekarang. Buat apa kamu cari lagi yang lain? Kamu mau cari apa lagi memangnya? Kamu nggak perlu cari imam yang berfoya-foya, kamu nggak perlu cari imam yang kaya dengan harta tapi nggak bisa membimbing kamu ke arah yang lebih baik. Karena lebih baik kamu hidup dengan uang 1000 perak, tapi kamu bakal jalan ke arah yang baik bersama-sama dibandingkan kamu diimami sama orang yang kaya dengan harta, uangnya banyak, tapi dia malah menuntun kamu ke arah yang lebih buruk. Kenapa nggak dari dulu ya aku pakai? Kenapa aku nggak SD dengerin SMA papa pakai sih? jilbab, ya kan? Tapi pulang ke rumah aku buka gitu. Aku bilang ini aku dosanya luar biasa banget loh, apalagi sama orang tua saat itu kan. Udah nanggung dosa aku langsung aku nyesel, aku ngerasa nyesel karena kenapa nggak dari dulu aku pakai, kenapa harus sekarang gitu kan. Cuma aku kadang-kadang suka cerita sama beberapa guru cuma bilang ya nggak apa-apa daripada pakai jilbab di saat sudah meninggal. Saat aku memutuskan pakai hijab, Kak Dimas itu bilang, kamu itu bersyukur loh yang hidayah yang kamu dapat itu dari Shiren dan juga Ica. Ya Allah. Di neraka teman-teman tidak ada kematian. 24 jam non-stop disiksa dan dihukum oleh para malaikat yang keras. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah suruh potong-potong, gak ada toleransi. Malaikat berbeda dengan manusia.
dan tidak ada terbawa perasaan seperti kita. Oh kesian nih, kepalanya sudah pecah, perutnya sudah sobek. Gak ada bagi malaikat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Kata ulama tafsir, maknanya tidak ada istirahatnya malaikat itu. Wahai Rabb yang maha membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Rabbi. Wahai Rabb yang menggenggam setiap nyawa manusia, setiap dari diri kami akan kembali kepadamu ya Rabbi. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kembalikan kami kepadamu dengan sebaik-baiknya tempat kembali. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, seandainya ya Allah hari ini kami berkumpul kembali ya Allah, maka perkenankan kami kumpul kembali di surgamu nanti ya Rabbi. Berikan kesempatan kami ya Allah untuk senantiasa memperbaiki taubat kami, memperindah setiap amal-amal kami.